Hai anak-anakku, semoga masih tetap semangat ya. Setelah kalian mengerjakan soal latihan di pertemuan satu kali ini, saatnya sekarang kita bahas jawaban dari soal yang telah Ibu berikan tadi. Langsung saja, untuk di bagian soal yang pertama, terkait dengan penentuan jenis atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener dari rumus struktur yang diberikan. Nah, di sini kalian tentu pasti masih ingat bahwa atom C primer itu merupakan atom C yang mengikat satu atom C lainnya. Pada soal gambar struktur itu, kalian bisa lihat bahwa atom C primer itu ditandai dengan lingkaran warna biru. Atau di sana tertulis CH3 yang terletak di ujung-ujungnya. Maka, kalau kita hitung jumlah dari atom C primer itu adalah 5 yang terletak di ujungnya ini. Oke, jumlah atom C primer 5. Jumlah atom C sekunder. Atom C sekunder itu adalah atom C yang mengikat 2 atom C lainnya. Di sini ditandai dengan lingkaran warna merah ini. Oke, CH2, CH2, CH2. Ini ada 5. Maka jumlah atom C sekunder itu sebanyak 5. Jumlah atom C tersier. Atom C tersier itu adalah atom C yang mengikat 3 atom C lainnya dan 1 atom H. Maka yang diberi lingkaran warna hitam ini adalah atom C tersier. Jumlahnya pada rumus struktur itu ada 1. Atom C kuartener yang terakhir. Atom C kuartener itu keempat. Tangannya itu mengikat atom C lain. Jadi pada lingkaran yang ditandai dengan warna hijau ini itu adalah atom C kuartener. Jumlahnya ada 1. Baik, semoga bisa dipahami untuk pembahasan soal nomor 1 ini. Kita lanjutkan ke pembahasan yang nomor 2. Di soal nomor 2, di sini diberikan rumus struktur dari suatu senyawa, diminta untuk menunjukkan mana atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, di sini dengan prinsip pengertian dari atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener itu, kalian bisa menentukan untuk C yang nomor 1. C nomor 1 di sini itu kalian tentukan bahwa dia mengikat 1 atom C lainnya dan 3 atom H. Jadi C nomor 1 ini dia adalah atom C primer. Atom C nomor 2. Jangan sampai terkecoh. Di sini 3 tangan dari atom C nomor 2 ini dia mengikat atom C lainnya. Dan 1 tangannya itu mengikat atom H. Jadi dari pengertiannya kita bisa simpulkan bahwa C nomor 2 ini merupakan atom C tersier. Bukan kuartener tapi tersier. Karena 1 tangannya mengikat H. C nomor 3, kalau kalian lihat tangan atas mengikat C, ke samping C, ke samping C, ke bawah C. Jadi C nomor 3 ini adalah jenis atom C kuartener. Atom C nomor 4, kalian perhatikan mengikat 3 atom lainnya dan mengikat 1 atom H. Jadi C nomor 4 ini merupakan jenis atom C tersier. Yang nomor 5, C nomor 5
mengikat dua atom C lainnya ke kiri dan ke kanan, dan dua atom H yang atas dan bawah ini, atom H. Maka atom C nomor 5 itu serupa dengan C nomor 6. C nomor 6 juga sama. C nomor 6 mengikat dua atom C lainnya dan dua atom H. Maka yang C nomor 5 dan C nomor 6 ini merupakan atom C sekunder. Atom C nomor 7, kalau kalian perhatikan, dia akan serupa dengan C nomor 1 karena mengikat satu atom C dan 3 atom H. Jadi C nomor 7 merupakan atom C primer. C nomor 8, atom C nomor 8 ini serupa dengan C nomor 9, C nomor 11, dan C nomor 10. Sama, dia mengikat satu atom C lain, 3 atom H. Jadi atom C nomor 8, 9, 10, 11 ini merupakan atom C primer. Oke, dari soal nomor 2 ini semoga kalian telah memahami mana atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Berikutnya kita akan bahas soal nomor 3 terkait dengan tata nama senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Kalau kalian perhatikan soal nomor 3A ini semuanya adalah ikatan tunggal. Maka dari golongannya dia termasuk alkana. Golongannya termasuk alkana. Untuk nama senyawa, kalian perhatikan. Yang pertama tentu kalian harus menentukan rantai utamanya. Rantai utama ingat yang terpanjang. Oke. Kalau di sini kalian perhatikan, rantai utamanya itu adalah yang ditandai dengan warna merah ini. Jumlahnya ada 5. Yang kedua, memberikan penomoran. Ingat, C nomor 1 itu yang paling dekat dengan cabangnya. Cabangnya itu adalah yang lingkaran hijau ini. Cabangnya ada 2 berupa metil, CH3 dia. Metil. Jadi C nomor 1 itu adalah dari kiri karena yang terdekat dengan cabangnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, penamaannya tentu kalian masih ingat. Kalian sebutkan dulu untuk nomor cabangnya. Kalau kalian lihat di sini, nomor cabangnya ada di C nomor 2 dan nomor 3. Jadi kita tulis 2,3. Cabangnya ada 2 berupa cabang metil. Jadi kita tulis 2,3 dimetil. Rantai utamanya itu C-nya ada 5. Karena dia alkana, ikatannya tunggal, jadi pentana yang C5. Jadi nama senyawa ini adalah 2,3 dimetil pentana. Dia dari golongan alkana. Lanjut kita ke pembahasan yang nomor 3B. Di sini dari rumus struktur ini dia ada ikatan rangkap 2. Jadi senyawa ini merupakan golongan alkena, ikatan rangkap 2, alkena. Kalian tentukan rantai utamanya dulu. Rantai utama itu jelas yang terpanjang dan melewati rangkapnya. Yang terpanjang ini, nah ini yang ditandai dengan warna merah. C nomor 1-nya yang paling dekat dengan rangkap, yang paling dekat dengan cabang. Cabangnya ada 2, itu berupa cabang metil. Jadi C nomor 1-nya itu ada di kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paling dekat dengan rangkap, paling dekat dengan cabang. Jadi namanya dia adalah, kita lihat
cabangnya ada di nomor 2 dan 3, ada 2 cabang. Jadi kita tulis 2,3, cabangnya berupa metil. Dia ada 2 cabang metil, jadi kita tuliskan dimetil. Kemudian kita lanjutkan rangkap. Rangkap 2-nya ada di C nomor 2. 1, 2. Jadi kita tulis rangkapnya di nomor 2. Rantai utamanya itu C-nya 6. Karena dia alkena, jadi heksena. Jadi senyawa rumus struktur yang nomor B ini namanya adalah 2,3 dimetil 2 heksena dari golongan alkena. Lanjut ke pembahasan yang nomor 3C. Nomor 3C ini kita lihat ikatan rangkap 3. Rangkap 3 dia termasuk golongan alkuna. Nama senyawa ini adalah, kalian perhatikan sama seperti tadi, rantai utama itu yang melewati rangkapnya dan yang terpanjang. Maka ini rantai utamanya yang ada di tandai merah. C nomor 1, kalian perhatikan dia yang paling dekat dengan rangkap dan dekat dengan cabang. Cabangnya berupa metil. Yang pertama paling dekat dengan rangkap. Rangkapnya ada di sini. Jadi C nomor 1-nya adalah ini. 1, 2, 3, 4. Ketika menamai, cabangnya di nomor 3. Jadi kalian tuliskan 3. Cabangnya berupa metil. Jadi 3 metil. Rangkapnya di nomor C nomor 1 ada rangkap. Jadi kalian tuliskan rangkapnya di nomor 1. Rantai utamanya itu C4. C4 yang rangkap 3 itu adalah butuna. Jadi nama dari senyawa ini adalah 3 metil 1 butuna. Baik, semoga jelas. Untuk yang soal nomor 3, kita lanjutkan kembali di pembahasan yang nomor 4. Dari nomor 4, itu diminta untuk membuat rumus strukturnya dari nama yang diberikan. Yang 4A, diberikan nama 2,2 dimetil pentana. Yang pertama kalian lakukan adalah, kalian ingat pentana itu dia adalah golongan alkana. Jadi semua ikatannya tunggal. Pentana itu C-nya ada 5. Kalian buat dia rantai utamanya yang C-nya ada 5. Cabangnya ada di mana? Cabangnya ada di C nomor 2 sebanyak 2, berupa cabang metil. Jadi C nomor 2 itu ada cabang metil sebanyak 2. Cabang metil itu kalian ingat CH3. Yang terakhir kalian isikan hanya yang paling depan C nomor 1, hanya dia jelas 3 karena 1 sudah mengikat C. C nomor 2 semua tangannya sudah mengikat C, dia termasuk C kuartener. Jadi ditulis C saja. C nomor 3 dia CH2. Kenapa? 2 tangannya sudah mengikat C lain, jadi sisa lagi 2 mengikat H. Jenisnya C sekunder. Sama juga C nomor 4 CH2. Yang terakhir, yang paling ujung dia adalah C primer CH3. Kemudian yang nomor 4B, diberikan nama senyawa 2 metil 2 butena. Butena itu berarti dia golongan dari alkena. Golongan alkena dengan rantai utama C sebanyak 4. Butena. Jadi kalian buat C sebanyak 4 dengan ikatan rangkap 2-nya itu ada di nomor 2. Berarti di C nomor 2 kalian tulis ikatan rangkap 2. Kemudian ada cabang metil.
cabang metil berada di C nomor 2. Di C nomor 2 selain ada rangkap, juga ada cabang metil. Oke, tinggal melengkapi hanya yang paling ujung jelas CH3. C ini tangannya sudah digunakan 4. Jadi dia merupakan tidak ada hanya lagi. Semua tangannya sudah terpakai. C yang di sini tangannya dipakai 3, sisa lagi 1 mengikat H. Yang paling ujung CH3. Itu jawaban yang nomor 4B. Yang nomor 4C diberikan nama 4-metil 2-heksuna. Di sini heksuna dia masuk golongan alkuna dengan jumlah C sebanyak 6 heksuna. Kalian tuliskan 6C di rantai utama. Kemudian ada nomor 2 itu ada ikatan rangkap 3. Di C nomor 2 ada ikatan rangkap 3. Kemudian ada cabang metil di C nomor 4. 1, 2, 3, 4 cabang metil di C nomor 4. Kalian tinggal lengkapi dengan hanya di ujung dia CH3. Yang ini sudah terpakai semua tangannya 4. Jadi tinggal C saja. C nomor 3 sama, sudah terpakai tangannya 4. Jadi tinggal C saja. Di C nomor 4 ketiga tangannya sudah kepakai, tinggal lagi 1 mengikat H. Selanjutnya C nomor 5 itu CH2, 2 tangannya sudah terpakai mengikat atom C lain, sisa lagi 2. Yang paling ujung itu adalah C primer, CH3. Baik, semoga dengan latihan soal nomor 4 ini kalian bisa menuliskan rumus strukturnya dan jawaban kalian benar ya. Untuk soal yang terakhir yaitu terkait dengan kegunaan alkana, alkena, dan alkuna, itu bisa kalian lihat bahwa sebagian besar alkana itu digunakan untuk bahan bakar, bisa untuk pelarut juga, untuk pelumas. Alkena itu banyak digunakan untuk membuat plastik, karet sintetis, terutama di bahan baku industri. Untuk alkuna itu juga sama, bisa digunakan sebagai bahan pembuat bahan-bahan sintetis, bisa plastik. Kemudian alkuna yang paling terkenal itu ada gas etuna atau asetilen, gas asetilena. Banyak digunakan sebagai bahan bakar di pengelasan, pada usaha-usaha besi logam, dan juga banyak digunakan untuk karbit, pematangan buah. Baik, itu tadi pembahasan dari soal latihan di pertemuan pertama kita. Semoga dengan ini kalian bisa memahami materi di pertemuan 1 terkait dengan jenis atom karbon dan juga tata nama senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Sampai bertemu kembali di pembelajaran daring kimia farmasi pertemuan kedua yang akan membahas tentang isomer dan juga haloalkana. Selamat belajar dan tetap semangat.